Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur mulai kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah dan limpatan nikmatnya lah kita semua masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk saya pribadi memaparkan ataupun mempresentasikan mengenai pertemuan kedua, yakni asas, prinsip, dan penerapannya tentang belajar dan pembelajaran. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya, sebelum pada pembahasan, kita terlebih dahulu ketahui mengenai latar belakang ataupun dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca ataupun pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Jadi di sini untuk latar belakangnya, yang pertama, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami, menghasilkan, ataupun penguasaan dari hasil latihan yang nantinya akan didapatkan suatu perubahan, baik perilaku ataupun kegiatan belajar yang dapat dihayati oleh orang yang sedang belajar dan juga yang dapat diamati oleh orang lain. Yang kedua, pembelajaran. Jadi yang tadi belajar, yang kedua itu pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar. Untuk nantinya diharapkan yakni untuk menciptakan dan menghasilkan kegiatan belajar yang pembelajarannya berprestasi dan menyenangkan. Perlu diketahui berbagai landasan yang ini prinsip-prinsip maupun teori belajar. Jadi pembelajaran ini dibuat ataupun dirancang melalui prinsip-prinsip maupun teori belajar yang nantinya bertujuan untuk menyenangkan ataupun lebih efektif dalam pembelajarannya. Nantinya juga dihasilkan pembelajaran yang berprestatif atau yang memiliki keunggulan. Yang selanjutnya, latar belakang dari apa yang ingin saya bahas ini, yakni proses belajar mengajar memang merupakan bagian terpenting dalam mengimplementasikan kurikulum, termasuk memahami prinsip-prinsip pembelajaran itu sendiri. Jadi proses belajar mengajar ini merupakan suatu bagian pokok ataupun hal yang menjadi tujuan utama dalam mengimplementasikan kurikulum. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran adalah bagian terpenting yang wajib diketahui para pengajar, baik itu guru ataupun pelatih, sehingga nantinya mereka bisa memahami lebih dalam prinsip tersebut, dan seorang pengajar bisa membuat acuan yang tepat dalam pembelajarannya, baik itu target ataupun hasil yang diinginkan nantinya. Dengan begitu, pembelajaran yang dilakukan akan jauh lebih efektif serta bisa mencapai target yang telah tadi saya sampaikan ataupun hasil dari pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya kita menuju kepada rumusan masalah. Untuk itu rumusan masalah di sini saya membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama, kompleksitas belajar dan pembelajaran. Yang kedua, faktor utama yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi dari rumusan masalah ini kita nanti akan timbul tujuan dari apa itu pembelajaran, apa itu prinsip, apa itu penerapannya tentang belajar ataupun pembelajaran.
Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu mengetahui kompleksitas belajar dan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui faktor utama yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Jadi nantinya akan lebih disiapkan lagi baik oleh guru maupun oleh peserta didik. Jadi faktor utama yang harus diperhatikan terlebih dahulu misalnya. Yang ketiga yaitu mengetahui prinsip-prinsip belajar. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama di sini ada asas prinsip belajar dan pembelajaran. Sebelum pada penjelasannya mengenai asas prinsip belajar dan pembelajaran, kita ketahui terlebih dahulu apa itu asas. Asas adalah suatu hukum dasar ataupun suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Jadi prinsip setelah asas, prinsip, pengertian prinsip, yaitu adalah suatu asas ataupun dasar yang dijadikan pokok berpikir yang nantinya bertujuan untuk bertindak dan sebagainya. Jadi asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar, baik mengajar ataupun dengan kata lain suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk mencapai proses belajar. Di sini untuk asas yang perlu diperhatikan ada 5. Yang pertama dari 5 asas dasar dalam pemenuhan hak anak ataupun peserta didik, yakni yang pertama yaitu non-diskriminasi. Jadi setiap guru itu harus menyamakan baik hak ataupun perolehan yang didapat itu harus sama ke setiap murid. Jadi jangan membeda-bedakan setiap muridnya. Yang kedua yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Jadi setiap guru itu diwajibkan untuk membuat suatu tujuan yang nantinya akan menjadi suatu kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Yang ketiga, hak untuk hidup dan berkembang. Yang keempat, hak atas perlindungan. Yang kelima, penghargaan terhadap pendapat anak. Yang selanjutnya dalam asas prinsip belajar dan pembelajaran itu ada kompleksitas belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran adalah sebuah proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di sini yang termasuk faktor-faktor tersebut adalah diantaranya itu 1, pengaruh budaya, yang kedua pengaruh sejarah, yang ketiga hambatan praktis, yang keempat karakteristik guru, yang kelima karakteristik siswa, yang keenam proses belajar. Yang pertama penjelasan dari pengaruh budaya. Setiap budaya memiliki suatu bentuk tertentu dari proses pendidikannya, baik yang formal maupun yang bersifat informal. Bagaimana salah satu tujuan umum pendidikan adalah melestarikan budaya. Jadi tujuan dari adanya pendidikan itu untuk melestarikan budaya. Yang kedua yaitu pengaruh sejarah. Pendidikan bisa kita ketahui adalah hasil dari suatu perkembangan sejarah. Sejarah pendidikan Indonesia juga dipengaruhi oleh sejarah panjang kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Sangat banyak begitu perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang semua baik secara langsung maupun tidak secara langsung berkontribusi kepada pendekatan belajar dan pembelajaran di negeri ini. Adanya perjalanan sejarah yang agak berbeda antar daerah di Indonesia juga mempengaruhi cara dan sikap belajar dari satu daerah ke daerah lainnya. Yang ketiga yaitu hambatan praktis. Manusia hidup di dunia yang kurang ideal dan banyak hal manusia dapat berbuat justru akibat dari kekurangan keidealismenya dalam belajar dan pembelajaran.
Guru dibatas oleh waktu, sumber, dan fasilitas. Guru juga dibatas oleh undang-undang ataupun aturan yang harus dihindarkan. Tidak juga ataupun tidak jarang guru juga dibatasi idealismenya dalam belajar dan pembelajaran oleh kekuatan birokrasi dan manajemen. Yang selanjutnya yaitu karakteristik guru. Banyak hal yang dipengaruhi guru sehingga memiliki kepribadian yang unik. Lingkup budaya di mana guru berkembang, masyarakat di mana guru hidup, pengaruh keluarga, pengaruh agama yang dianut, pengalaman akademis, pengalaman kerja, serta genetik yang pengaruh bawaannya yang ditentukan membentuk cara pikir guru. Semua itu akan membentuk gaya dan cara guru dalam pembelajarannya. Setiap guru memiliki kepribadian yang dalam beberapa hal tertentu membantu dalam menjalankan pembelajaran, walaupun dalam beberapa aspek mungkin perlu dimodifikasi ataupun perlu perubahan seiring berjalannya waktu ataupun kurikulum yang dilakukan ataupun kurikulum yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu karakteristik siswa. Disadari atau tidak, salah satu kegiatan pra belajar dan pembelajaran adalah mengidentifikasi karakter awal dari siswa. Jadi sifat siswa itu diteliti ataupun harus diketahui mengenai sifat ataupun karakteristik awal siswa meliputi berbagai aspek seperti bahasa, latar belakang akademis, usia dan tingkat kedewasaan, latar budaya, tingkat pengetahuan serta keterampilan yang mungkin merupakan suatu syarat awal bagi pembelajaran yang akan disajikan. Seperti kita ketahui, sebelum adanya proses pembelajaran itu ada yang namanya PPDB atau penerimaan mahasiswa baru ataupun penerimaan siswa baru. Di situ biasanya dilakukan adanya tes ataupun pengujian yang mana nantinya apabila lulus tes ataupun lulus pengujian dalam hal penerimaan siswa ataupun peserta didik baru, nah siswa itu yang lulus tes nantinya akan diterima dan yang tidak lulus tes nantinya tidak akan diterima. Nah itu merupakan suatu implementasinya. Yang selanjutnya yaitu proses belajar. Aspek ini berkaitan dengan proses berpikir yang harus dilalui oleh siswa dalam mencapai bagaimana proses belajar adalah rumit atau kompleks karena mencakup penggunaan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Dan proses berpikir dari pengingatan pemecahan masalah. Oleh sebab itu, kondisi fisik dan psikologis harus dipertimbangkan dalam pengelolaan belajar dan pembelajaran. Dari segi psikologis, tingkat kesulitan materi belajar, ranah pengetahuan yang diberikan harus dirancang dengan mempertimbangkan pemberlakuan ataupun pengembangan intelektual siswa. Begitu juga dalam ranah belajar psikomotorik ataupun keterampilan. Pertumbuhan fisik siswa merupakan salah satu rujukan dalam memilih kegiatan praktek yang akan diberikan dalam pembelajaran pendidikan, baik jasmani ataupun kesehatan. Selanjutnya yaitu faktor utama yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Setelah memahami kompleksnya proses belajar dan pembelajaran yang di dalamnya menyangkut dari berbagai faktor baik siswa maupun gurunya, serta yang berasal dari luar yang bersifat prinsip maupun operasional dan praktis, lalu dilanjut dengan faktor utama yang harus diperhatikan oleh pengajar, yaitu guru, dalam belajar pembelajaran. Yang ke-1 ada apa yang akan diajarkan. Faktor utama yang akan diajarkan itu apa? Yang kedua yaitu siapa yang akan belajar.
Yang selanjutnya, bagaimana mereka belajar. Dan yang terakhir itu bagaimana saya harus menyalakan pembelajaran, yakni sebagai guru ataupun tenaga pendidik. Dari semua jenis pertanyaan tersebut akan sangat mempengaruhi keberhasilan guru ataupun tenaga pengajar dalam menyelenggarakan belajar dan pembelajarannya, karena sesuai dengan tujuan yang termuat di dalam kurikulum ataupun capaian belajar dengan aspek-aspek kepribadian siswa. Dengan demikian dapat diharapkan akan terjadi kegiatan belajar dan pembelajaran yang bersifat kondusif bagi pencapaian tujuan belajar dan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar. Salah satu tugas guru adalah mengajar. Dalam kegiatan mengajar ini tentu saja tidak dapat dilakukan sembarangan, tetapi harus menggunakan teori-teori dan prinsip belajar tertentu agar bisa bertindak secara tepat dalam perencanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batas-batas kepemimpinan dalam pembelajaran. Sangat banyak teori, prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Tentunya ada yang memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, berikut prinsip-prinsip yang dapat berlaku secara umum yang dapat kita pakai sebagai dasar upaya pembelajaran, baik bagi siswa untuk meningkatkan belajar maupun bagi guru untuk meningkatkan metode pembelajarannya. Yang pertama yaitu ada perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Menurut Grade dan Berlin dalam Dinayati dan Mujiono tahun 2013 mengatakan tanpa adanya perhatian tidak mungkin terjadi belajar ataupun tidak mungkin terjadinya pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu keaktifan. Keaktifan di sini yakni manusia adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasi sendiri. Belajar tidak bisa dipaksa oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar dapat terjadi jika anak aktif mengalaminya sendiri. Seorang ahli mengatakan, yakni John Dewey, bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Maka inisiatif itu datang dari dalam diri siswa sendiri. Guru hanya sekedar pembimbing dan pengarah ataupun sebagai fasilitator dalam sebuah proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung ataupun berpengalaman. Seperti yang kita ketahui dan dikemukakan bahwa belajar tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Hal itu berarti bahwa belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung ataupun suatu proses yang telah dilalui sebelumnya. Dan belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi juga ikut merasakan atau menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Dengan demikian, belajar harus dilakukan oleh siswa secara aktif, baik individu maupun kelompok, dengan cara memecah masalah dan guru bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. Yang selanjutnya itu pengulangan. Belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, terdiri dari daya mengingat ataupun menanggap, menghayal, merasakan, berpikir, mengamati, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut berkembang.
ada 3 teori yang menekankan pentingnya pengulangan ataupun prinsip pengulangan. Yang pertama yaitu pengulangan untuk melatih daya-daya jiwa. Yang kedua yaitu pengulangan untuk membantu respon. Dan yang ketiga itu pengulangan untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan. Banyak tingkah laku manusia yang terjadi karena kondisi, misalnya siswa berbaris masuk ke kelas karena mendengar bunyi lonceng. Kendaraan berhenti ketika lampu lalu lintas berwarna merah. Nah, menurut teori ini, perilaku individu yang dapat dikondisikan dan belajar merupakan upaya untuk mengkondisikan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Yang selanjutnya itu tantangan. Agar dalam diri anak timbul motif yang kuat dan mengatasi hambatan, maka diperlukannya suatu bahan ajar yang harus adanya tantangan atau haruslah menantang bagi setiap siswa itu. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk terus memacu pengetahuan ataupun memacu skill maupun dan pemahaman tentang apa yang dia pelajari. Jadi bahan belajar yang baru yang banyak mengandung masalah bisa diterapkan. Yang perlu dipecahkan, membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Pelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip yang menyebabkan siswa berusaha untuk mencari dan menemukan konsep-konsepnya sendiri akan menyenangkan bagi siswa karena merasa tertantang dan merasa terpacu untuk mengetahui lebih dalam lagi dan memahaminya lebih dalam lagi. Yang selanjutnya itu balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil apa lagi? Hasil yang baik akan menjadikan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Nah, apabila dari tantangan yang tadi itu dilakukan dan didapatkan hasil yang baik, yang menjadi balikan yang menyenangkan, nantinya siswa akan terus bergerak untuk melakukan suatu tantangan yang lain dalam pembelajarannya. Siswa akan lebih belajar bersungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan, misalnya. Nilai baik itu yang nantinya akan mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Yang selanjutnya itu perbedaan individual. Siswa merupakan individu yang unik, artinya tidak ada dua siswa yang sama persis. Setiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, ataupun sifat-sifatnya. Perbedaan ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa karena perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa dan guru tidak semuanya terwujud dalam proses pembelajaran, namun dapat menjadi gambaran bagaimana guru sebaiknya mempersiapkan segala sesuatu dengan maksimal demi mencapai suasana belajar dan pembelajaran yang menyenangkan dan mendapatkan hasil yang baik. Perbedaan individu disebabkan oleh dua faktor, ialah yang pertama yaitu faktor keturunan dan ataupun bawaan kelahiran, dan faktor yang kedua yaitu faktor pengaruh lingkungan. Kedua faktor ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa peserta didik. Mungkin salah satu faktor adanya yang lebih dominan, namun tetap kedua faktor tersebut masing-masing berpengaruh dan pada gilirannya ternyata tidak ada dua individu yang sama. Dan mungkin itu yang bisa disampaikan. Maka dapat ditarik kesimpulan dari apa yang tadi saya telah sampaikan,
Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar. Yang kedua, prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar pembelajaran baik bagi siswa ataupun dengan peserta didik yang lainnya. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran baik bagi siswa maupun bagi guru dan upaya mencapai hasil yang diinginkan. Berikut ini prinsip-prinsip belajar yang dikumakan. Kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan dapat belajar. Yang selanjutnya itu prinsip motivasi ataupun tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk merasakan atau mempraksai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga itu prinsip persepsi seorang cenderung untuk percaya sesuatu dengan bagaimana ia memahami sesuatu. Berbeda dari yang lain, persepsi ini mempengaruhi perilaku individu, dan secara umum prinsip-prinsip belajar itu yang pertama yaitu perhatian dan motivasi, yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung ataupun pengalaman, yang keempat yaitu pengulangan, yang kelima tantangan, yang keenam balikan dan penguatan, yang ketujuh perbedaan individu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.